Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan jasmani maupun rohani kita, alhamdulillah pada malam ini kita masih diberikan kesempatan untuk bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka menuntut kajian ilmu, insyaallah melanjuti kajian-kajian sebelumnya. Uh, Pada malam ini insyaallah kita masih masuk ke periode tahun kesedihan di tahun 9 Hijriah kurang lebih 89 Hijriah, 89 kenabian insyaallah. Jadi insyaallah kita langsung aja, sudah mulai di atas jam 8. Tafadhol Ustaz Daniel, persilakan. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman yang Allah muliakan, kita bisa kembali dipertemukan Allah Azza wa Jalla berbekal harapan mudah-mudahan setiap aktivitas kita senantiasa dimudahkan, dilancarkan, diberkahi dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Hmm. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Teman-teman yang Allah muliakan, di pertemuan sebelumnya kita dihadirkan pada kondisi di mana kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul kehabisan energi ya dalam tanda petik, dan ini bagian dari rencana Allah Azza wa Jalla untuk memastikan bahwa kualitas Nabi memang kualitas yang very very excellent, jadi betul-betul kualitasnya tidak terkalahkan, tidak tertandingi, tidak terbantahkan. Kualitas iman, kualitas kesabaran dan kesyukuran seorang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini baru dimulai karena tantangan sebenarnya nanti ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah pindah ke kota Madinah, di mana tantangan baru, suasana baru, target-target yang baru, dan demi pencapaian yang baru, maka modalitas kekuatan Nabi ya harus sedemikian rupa. Maka momen kota Mekah adalah momen penajaman, momen pengasahan, momen dibakarnya kualitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar sampai pada kualitas yang murni. Kalau emas itu sudah masuk kategori 24 karat. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, di tengah kondisi kesedihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagi kita yang Muslim terutama tetap selalu ada kebaikan dan pelajaran bahwasanya betul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami banyak peristiwa yang menyedihkan, tetapi selalu ada sisi yang positif, sisi yang baik berkaitan dengan keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini bagian dari hikmah yang harus diterima, yang harus difahami oleh kaum muslimin. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, misalkan di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan pamannya yang bernama Abu Talib dalam keadaan kafir. Tetapi kekafiran kekafiran Abu Talib dalam hal ini itu tidak lantas kemudian tidak ada pelajarannya sama sekali. Ini di beberapa hikmah dalam Amul Huzni, slide-nya itu di beberapa hikmah dalam Amul Huzni, mungkin di slide berikutnya di paling bawah itu ada beberapa hikmah dalam Amul Huzni. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan paman yang masih dalam keadaan kafir, ternyata dalam kacamata Islam tetap saja mengandung kebaikan, tetap saja ada pelajarannya. Makanya para ulama memberikan
beberapa kesimpulan hikmah ketika Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir. Meninggal dalam keadaan kafir saja masih ada hikmahnya itu. Itu kacamata seorang muslim yang selalu melihat sisi positif terhadap segala sesuatu yang menimpa mereka. Ketika menimpa Nabi Muhammad SAW tetap saja ada sesuatu yang positifnya yang bisa diambil sebagai pelajaran atau hikmahnya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir dan itu membuat Nabi SAW sedih luar biasa, justru dalam kacamata hikmah, dalam kacamata keuntungan, hal itulah yang menguntungkan Nabi SAW. Karena kalau Abu Talib dalam hal ini ya menjadi seorang Muslim, maka perlindungan Abu Talib tidak lagi berarti, tidak lagi berarti. Karena orang-orang Quraisy tidak bisa mengganggu Nabi, tidak mungkin mengganggu Nabi, tidak mampu mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka menghormati Abu Talib yang notabene tokoh bangsa Quraisy, tokoh Bani Hashim, sekaligus secara keyakinan sama seperti mereka. Jadi tingkat penghormatannya sangat ekstra dari orang-orang Quraisy terhadap Abu Talib. Ini kalau Abu Talibnya Muslim, maka penghormatan itu hilang seketika. Maka mungkin kalau bahasa Abu Talib, bahasa Nabi Muhammad SAW itu, tidak pernah aku mengalami ujian atau intimidasi dari orang-orang Quraisy yang lebih dahsyat setelah wafatnya Abu Talib dalam hal ini. Kalau Abu Talib sejak awal Muslim, mungkin sejak awal intimidasi yang dahsyat itu sudah Nabi alami. Sejak awal sudah Nabi alami. Makanya dengan kondisi Abu Talib yang masih kafir, hikmahnya adalah orang-orang Quraisy segan, tidak berani, tidak mampu untuk mengganggu Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena menghormati Abu Talib yang secara keyakinan sama dengan mereka, secara ketokohan diakui oleh mereka. Ini membuat mereka akhirnya kan serba salah gitu. Mau langsung ditindak Nabi Muhammad, ada Abu Talib di belakang. Jadi ini agak ya bikin repot lah orang-orang Quraisy untuk memperlakukan atau mensikapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya sudah tokoh masyarakat seagama pula dengan mereka. Ini diantara hikmah. Jadi tetap ada sisi hikmahnya. Kenapa Abu Talib harus meninggal dalam keadaan kafir? Ya, hikmahnya itu. Bahwa orang-orang Quraisy tidak berani mengganggu Nabi Muhammad ketika Abu Talib masih dalam keadaan kafir. Kenapa? Ya menghormati beliau. Selain karena ketokohan, karena keyakinan atau seagama dengan orang-orang Quraisy. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, setidaknya itulah yang dipahami oleh orang-orang Quraisy bahwa keyakinan Abu Talib sama dengan mereka. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tokoh utamanya. Tokoh utamanya. Jangan sampai ada asumsi bahwa perjuangan Nabi Muhammad itu bisa sukses gara-gara pertolongan Abu Talib. Gara-gara pembelaan Abu Talib. Sehingga nanti peran yang menjadi tokoh utama beralih kepada Abu Talib. Ini yang kemudian harus ditegaskan bahwa Abu Talib betul membantu proses perjuangan. Tapi tetap tokoh utamanya ya Nabi Muhammad SAW. Karena pada akhirnya kita harus menerima kenyataan Abu Talib bukan Muslim. Sehingga sehebat apapun beliau di dalam memberikan bantuan, perlindungan, pembelaan terhadap Nabi Muhammad SAW, ya dia bukan Muslim. Begitu. Makanya Nabi SAW dalam lain kesempatan memastikan dalam versi Nabi bahwa Abu Talib ini termasuk orang yang mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Allah Muhammad nanti akan meminta kepada Allah dengan sangat supaya Abu Talib tetap mendapatkan syafaat, tetap mendapatkan pertolongan dari Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Dan itu disampaikan oleh Nabi di hadapan Abbas bin Abdul Muttalib. Itu harapannya. Karena memang sudah kafir meninggalnya, masuk neraka kesimpulannya, dan akan mendapatkan syafaat dari Nabi berupa keringanan hukuman di neraka. Itu yang akan diberikan oleh Allah kepada Abu Talib. Jadi jangan sampai ada paradigma bahwa ini semua gara-gara Abu Talib bisa dakwah dengan lancar. Tokoh utamanya tetap Nabi Muhammad. Karena yang jelas Nabi Muhammad yang dengan komit sejak awal tidak pernah menyembah berhala, sejak awal sudah komit tentang menegakkan dakwah Islam, sampai ketika Abu Talib bahkan
teragitasi oleh orang-orang Quraisy untuk bernego dengan Nabi Muhammad SAW, kan jawaban Nabi Muhammad cukup tegas saat itu. Walaupun banyak literatur ulama mendoifkan riwayat ini, tapi kata Nabi Allah Muhammad, wahai pamanku, jika mereka meletakkan matahari di tangan kananku, kemudian meletakkan rembulan di tangan kiriku supaya aku menghentikan dakwah ini, maka demi Allah dakwah ini tidak akan aku hentikan sebelum aku yang hancur atau mereka yang hancur. Itu kan menegaskan sekali lagi bahwa memang tokoh utamanya Nabi Muhammad SAW, bukan yang lain. Tidak ada tokoh utama selain Nabi Allah Muhammad SAW. Lakpannya ya Nabi Muhammad. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, hikmah yang ketiganya adalah pada akhirnya pelindungan yang sebenarnya itu bukan dari manusia. Sehebat apapun Abu Thalib memberikan perlindungan, tetap pelindungannya sebatas pelindungan orang yang bukan muslim terhadap ponakannya yang muslim. Jadi ini tidak bisa sama dengan perlindungan Hamzah kepada Nabi Muhammad. Tidak sama seperti perlindungan Abbas kepada Nabiullah Muhammad SAW. Ini perlindungan Abu Thalib sebatas paman, ikatan emosional nasab, bukan ikatan akidah. Beda dengan Hamzah, beda juga dengan Abbas bin Abdul Muttalib. Walaupun Abbas awalnya kan masih kafir. Ini periode Mekah itu Abbas masih dalam keadaan kafir. Sampai nanti perang Badar itu Abbas masih jadi orang kafir, masih jadi musuhnya Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, pelindungan hakiki perlindungan Allah. Tidak ada yang bisa melindungi Nabi Muhammad kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan itu harus diterima sebagai aksioma. Tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah tegaskan di surat Al-Maidah ayat ke-67, wallahu ya'simuka minan nasi, bahwa Allah menjagamu, melindungimu minan nasi, dari gangguan manusia. Jadi hakikat yang memberikan perlindungan bukan Abu Thalib, bukan yang lain, tapi Allah Azza wa Jalla dengan menggerakkan seluruh makhluk-makhluknya. Ada yang digerakkan hatinya tanpa keimanan, ada yang digerakkan hatinya berikut serta dengan keimanan. Digerakkan hati tanpa keimanan, Abu Thalib diantaranya, Mut'im bin Adi diantaranya, Abul Bakhtari diantaranya, kemudian Hisham bin Abi Umayyah diantaranya. Ketika digerakkan oleh Allah hati dan imannya sekaligus, ya seperti Hamzah, seperti Abbas, nanti pada akhirnya Abbas memberikan perlindungan kepada Nabi, baik iman maupun kekerabatannya. Allahu a'lam bishawab. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, itu di antara hikmah kenapa Abu Thalib harus meninggal dalam keadaan kafir. Kemudian, teman-teman yang Allah muliakan, Nabi Allah Muhammad SAW sekali lagi dengan ujian yang bertubi-tubi itu dalam rangka membentuk kualitas Nabi Muhammad SAW sampai pada level very very excellent. Dan itu harus dengan sekian ujian. Jadi supaya tahu orang itu sabar atau tidak, ya siap-siap dengan berbagai macam ujian. Orang itu bisa ketahuan bersyukur atau tidak, ya tentu dengan banyaknya ujian nikmat, sehingga ketahuan nih bakal syukur atau tidak. Pun demikian dengan Nabiullah Muhammad SAW. Ya pada akhirnya Nabiullah Muhammad SAW berhasil menghadapi setiap episode yang diujikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam bentuk musibah. Makanya ketika Nabiullah Muhammad ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, siapakah di antara manusia ayyun nasi asyaddu bala? Siapakah di antara manusia yang paling dahsyat ujiannya? Maka jawaban Nabi Allah Muhammad, ya para nabi. Tidak ada orang yang lebih berat ujiannya kecuali para nabi. Dan ini buat membuat momen malu sendiri sebetulnya, Pak. Ketika berhadapan dengan sejarah betapa Nabi begitu beratnya memperjuangkan nilai-nilai Islam. Itu berat luar biasa. Makanya kalimat nabinya asyaddu bala, ujian yang sangat berat. Ya, kemarin kan sempat kita bahas sedikit, sudah ekonominya pailit, Nabi SAW, paman dan istri meninggal, dukungan spirit dari keluarga kosong, kemudian tantangan dari Quraisy semakin dahsyat, ujian yang berat diterima oleh Nabi SAW, baik dari internal maupun eksternal, sampai pada akhirnya Nabiullah Muhammad SAW
harus menikmati itu sebagai sebuah proses yang telah Allah tetapkan. Wah, ini kayaknya kadang malu sendiri kalau baca sirah loh. Nih ujian kita nih belum seberapa dibanding Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ngeluhnya sudah kemana-mana. Makanya dalam surat Al-Baqarah itu ada kalimat am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massat humud dharra wa massathumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqular rasul walladzina ma'ah mata nasrullah. Dalam penjelasan Quran ini bahwa kata Allah Azza wa Jalla, kita ini jangan berharap masuk surga. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Jangan dulu punya prasangka kita bakal masuk surga dulu gitulah. Bahasa Qurannya begitu. Sebelum kita mengalami sebuah proses di mana masat humul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Sebelum menimpa kepada kita tuh al-ba'sa, ad-dharra, kesulitan, duka lara, wa zulzilu, goncangan dalam hidup yang luar biasa, sampai kita kemudian berdoa, ya Rabb, kapan ini ujian berakhir? Ya Rabb, kapan ini pertolongan segera datang? Sampai keluar kalimat Nabi, kalimat kalimat para sahabat sedemikian dulu. Jadi memang harus begitu dulu. Kan khitab ini, ayat ini ditujukan untuk Nabi dan para sahabat. Jangan nyangka bakal masuk surga kalau belum ujiannya sedemikian dahsyat. Itu gambaran yang didapatkan dalam surat Al-Baqarah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, maka semakin berat ujian itu, semakin jelas kualitas imannya, semakin berat ujian itu linear dengan kualitas iman seseorang. Jadi ya makin berat, makin sempurna iman. Dalam penjelasan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwa seseorang yang makin berat ujiannya makin sempurna iman. Bahkan Syekh Al-Munawi menjelaskan bahwa kalau orang menyangka bahwa apabila seseorang hamba ditimpa ujian yang berat, itu adalah suatu kehinaan, maka sungguh akalnya telah hilang dan hatinya telah buta. Jadi ini merubah mindset. Al-Munawi itu ingin merubah mindset. Jangan sampai ujian yang bertubi-tubi, musibah yang datang silih berganti, itu dianggap sebagai tanda kehinaan si hamba tersebut yang mengalami banyak ujian tadi. Makanya kata Imam Al-Munawi atau Syekh Al-Munawi, kalau ada orang yang kena musibah bertubi-tubi, terus difahami bahwa orang itu hina. Dilihatnya jadinya hina, orang itu hina. Maka yang menyatakan hina tersebut, itu orang yang telah kehilangan akal. Dan kehilangan hati. Luar biasa. Sampai dijelaskan oleh Syekh Al-Munawi, pada faktanya banyak orang soleh, orang baik, orang yang imannya tinggi, orang yang imannya dahsyat, itu ujiannya bertubi-tubi. Justru kata Imam Ibnu Taimiyah, makin besar ujian seseorang, itu linear dengan kualitas imannya. Masya Allah. Jadi kalau baca gini, ini pengennya dapat banyak musibah atau dikit musibah, Pak? Kira-kira. Kalau lihat literatur, kayaknya harusnya punya harapan pengen banyak musibah. Karena linear dengan kualitas iman. Tapi kalau judulnya musibah, kayaknya mikir-mikir lagi. Benar nggak kita mengharapkan musibah? Nah, teman-teman yang Allah muliakan, maka kata Imam Al-Munawi atau Syekh Al-Munawi, banyak orang soleh yang diberikan musibah cukup dramatis gitu. Dari mulai para nabi, keturunan nabi, para imam yang empat, dari mulai Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, semuanya mengalami banyak ujian. Dan itu linear dengan kualitas iman mereka, dengan kesempurnaan iman mereka. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Jadi ketika ada orang yang bertubi-tubi kena musibah, tolong husnuzon dulu. Husnuzon dulu. Jangan terlalu dibawa-bawa kepada, ini dosanya ini. Ini orangnya penuh dosa. Ada orang kehilangan sendal, makanya rajin sodakoh. Pak, ini gara-gara nggak rajin sodakoh nih. Hilang sendalnya kan. Jadi hilang sendal diidentikan dengan tidak rajin sodakoh. Terus pulang dari Masjidil Haram nyasar. Makanya Pak, jangan suka ngelabuin orang. Jadi kesalahan yang ada didimpakan kepada orang yang sedang diuji dengan musibah. Padahal itu tidak fair. Itu tidak fair. Sama sekali tidak fair. Toh banyak orang-orang yang soleh, orang-orang yang rajin ibadah, orang-orang yang bertakwa,
Dan mereka tetap diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak lantas kemudian dipahami makin soleh makin tidak diuji. Saya rasa salah. Sangat salah. Kalau orang makin soleh malah jadi tidak diuji. Saya baca hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala. Hadis ini sahih. Itu di akhirat nanti, ini Allah muliakan, itu ada orang yang kena musibah dan ada orang yang tidak kena musibah. Jadi dua kelompok yang kena musibah dan yang tidak kena musibah. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla kepada orang yang kena musibah, wahai kalian yang di dunianya diisi dengan banyak musibah, silakan naik ke langit. Ke surga, maaf, silakan naik ke surga. Jadi dengan sekian lapis. Maka yang kena musibah ini yang sabar menerima musibah itu naik, terus naik, terus naik, terus naik. Sampai orang-orang yang tidak pernah kena musibah atau jarang kena musibah itu sampai mendongakkan kepala mereka sampai betul-betul habis mendongakkan. Dan orang yang kena musibah masih terus-terusan naik. Kemudian orang-orang yang mendongakkan kepala ini nanya, "Ya Rob, kenapa mereka begitu tinggi derajatnya dibanding kami semua?" Maka kata Allah Azza wa Jalla, mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia, aku berikan kepada mereka banyak ujian dan musibah. Dan mereka termasuk orang-orang yang bersabar dengan ujian yang mereka alami. Maka yang mendongakkan kepala, Pak, ini yang tidak setinggi mereka yang kena musibah, mereka meminta kepada Allah, "Ya Rob, kembalikan kami ke dunia. Dan berikan kami ujian seperti ujian mereka. Berikan kami musibah seperti musibah mereka." Ini Masya Allah. Ada orang-orang di akhirat nanti yang mengharapkan mendapatkan musibah. Dan ada orang-orang di dunia ini yang tidak mengharapkan musibah, bahkan marah kepada Tuhannya ketika dia mendapatkan musibah. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, teman-teman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka kaidah yang disampaikan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya balasan terbesar dari ujian yang berat ini apa? Jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberikan ujian kepada mereka. Barang siapa yang ridho dengan ujian tersebut, Allah pun ridho. Dan barang siapa yang murka dengan ujian tersebut, maka Allah pun murka. Jadi ini, kalau dari hadis ini, teman-teman yang Allah muliakan, musibah itu adalah cinta yang Allah berikan, tapi dalam bentuknya yang berbeda. Isinya cinta, tapi bentuknya bukan love, bukan love, bukan dalam bentuk hadiah. Ya hadiah juga sebenarnya, cuman tidak sesuatu yang menyenangkan itulah. Tapi itu hakikatnya adalah ekspresi cintanya Allah Azza wa Jalla, hanya bentuknya saja yang berbeda. Bentuknya saja yang berbeda. Hakikatnya itu adalah cinta dari Allah. Tinggal nanti bagaimana mensikapi cinta tersebut yang bentuknya berbeda, ridho atau tidak kita menerimanya. Kalau kita ridho dengan musibah yang Allah berikan, Allah ridho. Tapi jika kita murka dengan ujian, ya Allah murka. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, sampai pada level di Al-Baqarah 153 ini bahwa innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Ini menarik dalam versi Nabi. Kenapa? Karena kalimatnya itu bukan lagi muraqabah. Kalau muraqabah kan dekat. Kita kan suka taqarrub ya. Taqarrub itu mendekati Allah. Kalau ini bukan mendekati lagi. Ini sudah ma'inyah. Sudah bersama dengan Allah. Makanya innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Sudah kebersamaan. Ma'inyah. Bersama itu kan ya bersama. Tidak lagi mendekati. Orang sudah bersama, gimana disebut mendekati? Kalau mendekati itu kan dari jauh mendekat. Itu namanya taqarrub. Tadinya jauh, kemudian geser, sampai duduknya samping-sampingan. Itu namanya mendekat. Kalau ini ma'iyah, bersama. Saya tidak mau jelaskan lebih detail, Pak, karena khawatir salah persepsi. Tapi intinya bahwa sudah bersama itu beda dengan mendekat. Beda dengan taqarrub. Artinya ya lebih sangat dekat. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kesabaran yang Nabi bangun menghadapi ujian demi ujian demi ujian demi ujian, sampai Nabi punya kalimat, "Ya Rabb, saya ridho dengan ini semua." Maka kualitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pada levelnya yang tertinggi. Saya ulang, kualitas Nabi sampai pada level yang tertinggi yang tidak mungkin bisa ditandingi, apalagi dikalahkan.
Mustahil. Mustahil. Allah a'lam. Jadi kadang-kadang sekali lagi Pak, kalau baca sirah, kalau lagi punya masalah misalkan, itu malu sendiri. Masalah segini kok lebay. Nabi saja masalah segitu biasa aja. Dan ini perlu interaksi dengan kajian sirah ataupun sirah Nabi ya maupun sirah sahabat. Itu di antara hikmahnya dan dampaknya. Kita akan punya paradigma, ujian kita belum seberapa lah. Sedemikian rupa itu masih standar lah. Masih bisa sangat sabar. Walaupun ya kita tetap namanya hati manusia pasti tetap ada penolakan atau ada ketidaknyamanan dan segala macam. Itu proses yang harus dilalui. Tapi intinya makin bisa memaksimalkan sabar terhadap ujian yang ada, makin kita menggenapi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bicara sunnah Nabi tidak hanya berkaitan dengan aktivitas fikihnya Nabi. Sunnah Nabi ya mengejawantahkan semua karakter, habit, value-nya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah sabar dalam menghadapi ujian. Nyunnah itu ketika mampu bersabar seperti sabarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nyunnah yang sebenarnya. Allahu a'lam. Teman-teman yang Allah muliakan, itu poin perjalanan Nabi. Jadi memang Nabi harus ada ujian tadi ya. Nanti di season berikutnya, Pak, di materi berikutnya, kita akan tambahkan satu kesedihan, itu di hijrah ke Taif. Nanti ya, setelah Abu Bakar kita bahas, nanti kita masuk ke ujian Nabi yang lain ketika hijrah ke Taif, dan ada duka yang mendalam ketika hijrah ke Taif. Setelah itu kita akan ketemu dengan kabar gembira yang Allah berikan. Jadi ini saya tegaskan, pasti ketika sabar itu telah sampai pada puncaknya, maka pertolongan Allah gelontorkan, bukan lagi Allah curahkan, Allah gelontorkan. Jadi betul-betul dibuka selebar mungkin pertolongan Allah. Kalau kesabarannya sudah sangat maksimal, sudah sangat sempurna, maka pertolongan Allah sudah sangat dekat, bahkan digelontorkan, bukan dekat lagi, digelontorkan supaya keluar pertolongan Allah itu. Nanti kita ketemu kabar gembira setelah hijrah ke Taif. Jadi ini sudah mau mendekati momen kebahagiaan yang paripurna yang Nabi dapatkan setelah 10 tahun dakwah di kota Mekah. Puncak kebahagiaannya di momen ini. Karena puncak kebahagiaan inilah yang menjadi energi untuk menghadapi tantangan demi tantangan yang akan Nabi hadapi di kota Madinah nanti. Jadi persiapannya di momen ini. Mudah-mudahan sih bulan Rajabnya masih kebagian. Biar pas nanti bahas bulan Rajab dengan kebahagiaan yang sempurna yang Nabi dapatkan pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Setelah semua berlalu, Allah berikan momen kebahagiaan, yang kebahagiaan ini tidak sembarang orang dapatkan. Tidak sembarang orang dapatkan. Hanya Nabiullah Muhammad yang mendapatkan puncak kebahagiaan ini. Nanti detailnya dalam surah Al-Baqarah. Insyaallah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sebelum ke titik itu, Taif sama Isra dan Mi'raj nantinya, ada satu momen-momen yang ingin saya tambahkan. Kayak misalkan dialog antara Abu Bakar dengan Ibnu Daghinah. Kemarin Pak Eko juga bertanya, ketika Nabi diboikot, ketika Nabi menghadapi banyak ujian dan tantangan, apa yang dilakukan oleh para sahabat? Ya, di antaranya Abu Bakar memilih untuk pamit dari Nabi, kepada Nabi. Jadi betul-betul tidak ada daya dan upaya lagi yang bisa dilakukan oleh Abu Bakar, sampai Abu Bakar minta izin kepada Nabi Rasul. Boleh nggak saya nyusul ke Habsyah? Kata Nabi, sudahlah, ente pergi aja ke Habsyah. Karena memang saking tidak berdayanya, seorang Abu Bakar ini sekali berabu Bakar itu tidak berdaya ketika berada di kota Mekah saat itu. Nggak berdaya, Masya Allah. Jadi betul-betul stuck. Kota Mekah itu kalau ibarat macetnya udah macet total, udah nggak bisa gerak, maju ya kena, mundur ya kena, itu nggak bisa. Sampai Abu Bakar, kayaknya si Habsyah lah destinasinya ini kalau pengen selamat. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, padahal ini saya kilas balik sedikit,
Sosok Abu Bakar ini kan sosok luar biasa, Pak. Abu Bakar ini adalah orang yang menjadi amanahnya orang-orang Mekah. Karena Abu Bakar itu secara kemampuan keilmuan itu mumpuni betul. Dari silsilah nasab, tentang ilmu silsilah nasab, kan ini jadi ilmu yang sangat penting di antara penduduk kota Mekah, silsilah nasab ini, karena menjadi kekayaan mereka, Pak. Dan itu menjadi kekuatan mereka. Di antara yang hafal betul silsilahnya orang-orang Mekah, itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau orang yang paling paham siapa, turunan siapa, karakternya bagaimana, kebiasaannya seperti apa, yang buruk apa, yang baik seperti apa, itu Abu Bakar paham betul. Jadi orang-orang Mekah kalau urusan karakter, urusan kerjasama bisnis, urusan menikah, itu pasti nanyanya ke Abu Bakar dulu. Misalkan ada Fulan, Abu Bakar, si Fulan ini bagaimana orang? Oh, si Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Wah, ini kabilah ini ya? Iya betul Abu Bakar. Waduh, jangan deh jadi mantu kalau orang model begini mah. Jangan jangan dibikin jadi mantu, misalkan. Itu Abu Bakar paham betul. Dan orang-orang Mekah mendengarkan Abu Bakar menyampaikan ABCD-nya, mereka percaya. Mereka betul-betul percaya kepada Abu Bakar ketika menyampaikan apa saja berkaitan dengan silsilah nasab. Kenapa? Ilmunya di situ. Tapi ketika Nabi diboikot, ketika kota Mekah didakwahi oleh Nabi sampai di kondisi terang-terangan, akhirnya orang-orang Quraisy tetap saja Pak, menolak. Sekali berapapun Nabi Muhammad, sekali berapapun Abu Bakar, nolak. Stuck betul kota Mekah. Makanya, Sul, boleh nggak saya pergi ke Habsyah? Akhirnya Nabi mengizinkan, karena Nabi paham betul ya kalau memang gimana lagi, kalau memang kondisinya stuck harus gimana lagi lah gitu. Nah teman-teman yang Allah muliakan, ketika di perjalanan ketemu orang Habsyah, namanya Ibnu Daginah. Ketika ketemu Ibnu Daginah di perjalanan, kata Ibnu Daginah, wahai Abu Bakar, aina turid ya Abu Bakar? Apa yang kamu inginkan wahai Abu Bakar? Ini alamatnya alamat pergi nih meninggalkan Mekah dengan bawaan yang sedemikian banyak, dengan tentengan yang sedemikian banyak. Kayaknya berangkat pergi jauh ini. Makanya ditanya aturidu ya Abu Bakar. Apa yang kamu inginkan wahai Abu Bakar? Maka jawaban Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, akhrajani qaumi. Kaumku sudah ngusir saya. Fa ana uridu an asiha fil ard, dan aku ingin melakukan perjalanan di muka bumi. Jadi ya fa'budu rabbi, untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Tuhan. Kata Abu Bakar, saya bingung nih, kaum saya mengusir saya. Ya sudahlah, saya mau pergi saja supaya saya bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan kehendak hati saya. Itu kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi Ibnu Daginah punya pandangan yang lain. Ya kalau cuma untuk kepentingan pribadi meninggalkan kota Mekah terlalu naif nantinya. Seorang Abu Bakar yang hanya menginginkan bisa ibadah kepada Allah, tetapi menafikan perjuangan kaum muslimin yang ada di kota Mekah. Maka kata Ibnu Daginah, tidak layak engkau pergi wahai Abu Bakar. Tidak layak. Apalagi sampai diusir, udah nggak layak lah itu udah. Engkau ini orang yang selalu menyambungkan tali silaturahim, selalu menjamu tamu, menolong orang lemah, selalu menolong orang yang butuh, orang yang dalam kebenaran. Gak cocok lah kalau pergi. Nggak layak. Udah biar saya yang jamin lah. Pokoknya urusan jamin-menjamin saya lah. Ini orang-orang dulu gitu. Jadi ini fairnya orang-orang dulu. Mereka berlainan akidah, tapi mereka bisa melihat sisi-sisi positif dari perilaku lawan akidahnya. Ibnu Daginah ini bukan muslim, tetapi dia paham betul tentang bagaimana memberikan apresiasi terhadap kelebihan orang yang lainan akidah. Kata yang lainan akidah. Ibnu Daginah itu paham betul bagaimana mengapresiasinya. Bagaimana mengapresiasinya. Makanya Ibnu Daginah gak cocok kalau ente pergi. Udah aneh jamin dah, aneh jamin. Nah teman-teman yang Allah muliakan, jaminan dari Ibnu Daginah ini cukup efektif. Di mana orang-orang Mekah tidak lagi mengganggu Abu Bakar, tidak lagi ngerecokin Abu Bakar, tidak lagi memberikan batasan-batasan kepada Abu Bakar. Kenapa? Ada suaka, ada political aslum, atau apa itu namanya. Artinya Abu Bakar diberikan keleluasaan untuk melaksanakan ibadah, dan itu dijamin oleh
Ibnu Daginah. Mungkin bahasa kasarnya kata Ibnu Daginah, kalau pergi jauh cuman pengen ibadah doang secara bebas, saya yang jamin. Udah urusan saya itu. Pokoknya ente mau ibadah, ibadah dah. Urusan jaminan keamanan, saya tanggung jawab. Dan itu efektif. Itu sangat efektif. Makanya nanti dalam riwayat, Abu Bakar radhiyallahu anhu membangun tempat ibadah di teras rumah. Karena nggak boleh ke Ka'bah, tidak boleh berinteraksi dengan orang-orang Muslim yang lain, tidak boleh melaksanakan ibadah di Ka'bahnya, maka ya Abu Bakar bikin tempat ibadah di teras rumahnya. Dan sengaja Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an kalau ibadah ya, baik dengan zikirnya ataupun dengan sholat yang lainnya, bukan sholat yang 5 waktu ya karena belum ada, atau sholat yang dalam bentuk yang lain, itu Abu Bakar As-Siddiq sengaja pakai suara yang kenceng, keras. Biar orang-orang pada dengar sekalian. Toh jaminan keamanan diberikan oleh Ibnu Daginah, Pak. Jadi mungkin dalam kacamata Abu Bakar radhiyallahu an, lah kenapa harus sembunyi-sembunyi ibadah? Toh sudah ada yang jamin ini, ya sudahlah. Ini kalau pucuk dicinta ulam tiba, sudah pengen ibadah dengan sangat bebas, leluasa, terus ada yang jamin dan orang-orang Quraisy menerima jaminan itu. Ya selesai, Pak. Khalas. Itu solusi luar biasa kata Abu Bakar. Ya ngapain pergi ke Habsyah kalau sudah bisa didapatkan di kota Mekah dengan kebebasan beribadah. Akhirnya Abu Bakar ibadah dengan sangat leluasa, dengan suara keras, sampai akhirnya teman-teman yang Allah muliakan, para wanita, anak-anak, ketika mendengar bacaan Abu Bakar ketika sedang ibadah, ya karena bacaan itu sekualitas, bukan sekualitas, bacaan yang dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq itu lebih berkualitas ketimbang syair, sedangkan orang-orang Mekah sangat antusias terhadap syair, ketika mendengar bacaannya Abu Bakar, ya banyak orang yang kemudian akhirnya tertarik dengan bacaannya Abu Bakar. Tertarik. Dan itu menjadi jalan sekaligus wasilah orang-orang Mekah itu kemudian lebih bisa menerima apa yang diamalkan oleh Abu Bakar. Pelan namun pasti paradigma masyarakat kota Mekah makin tertarik dengan Islam. Terutama dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang secara kualitas sangat berkualitas dibanding syair mana. Nah teman-teman yang Allah muliakan, ini yang menjadi kemudahan demi kemudahan yang didapatkan oleh kaum muslimin termasuk Abu Bakar di dalamnya. Jadi ada saja kemudahannya lah. Abu Bakar dapat jaminan dari Ibnu Daginah, sampai jaminan ini membuat Abu Bakar bisa bebas beribadah, itu luar biasa. Itu sudah sangat luar biasa. Nah teman-teman yang Allah muliakan, namun ini ada yang berbeda, saya kasih bacaan lebih luas, Pak. Kalau Ibnu Daginah itu suaka yang diberikan kepada Abu Bakar untuk kebebasan beribadah. Sedangkan Abu Thalib memberikan jaminan kepada Nabi itu kebebasan untuk berdakwah. Ini beda efeknya. Kalau orang rajin ibadah, fokus dengan ibadahnya, tidak fokus dengan dakwah, tidak turut serta dalam dakwah, ya dia akan benar sendirian. Solehnya sendiri. Karena ya fokus beribadah. Tapi ketika orang itu fokus juga dengan dakwah, bagaimana mengajak orang, bagaimana punya amal jama'i untuk sama-sama bergerak dalam suatu masyarakat, dari mulai halakoh terkecil, halakoh yang besar, terus sampai menjadi gerakan nasional, itu jelas luar biasa. Dampaknya luar biasa. Nah ini perbedaan suaka yang didapatkan oleh Nabi dengan Abu Bakar. Kalau Nabi suakanya untuk berdakwah, sehingga nggak ada yang bisa ganggu-gugat. Kalau Abu Bakar, suaka dalam kebebasan beribadah. Ya buat Abu Bakar saja. Tapi tetap selalu saja ada pelajaran sekaligus ada kabar gembiranya. Ketika Abu Bakar fokus ibadah, ternyata ada saja 1-2 orang, 3-4 orang yang tertarik dengan bacaan Abu Bakar. Tapi dampak dakwah jelas jauh lebih besar ketimbang dampak ibadah. Maka menjadi orang soleh itu sudah susah. Tapi lebih susah lagi jadi orang muslih. Kalau orang soleh sifatnya itu memperbaiki diri sendiri. Itu dia soleh. Tapi kalau muslih itu dia tidak hanya sekedar memperbaiki dirinya sendiri, tapi juga memperbaiki orang lain. Dan ini jauh lebih susah. Soleh aja susah. Muslih apalagi. Tapi ya sesusah apapun kalau punya dasar iman dan strategi yang pas, tetap mudah saja. Itu jaminan dari
Allah Azza wa Jalla bahwa kalau punya basically iman dan pemahaman yang mendalam tentang Al-Quran dan Sunnah, itu pasti akan dipermudah. Pasti dipermudah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, jadi ini ada hal yang perlu saya sampaikan tentang Abu Bakar. Jadi Abu Bakar akhirnya memilih untuk tidak hijrah ke Habsyah dan fokus bersama dengan Nabi di kota Mekah dengan jaminan dari Ibnu Daginah. Walaupun jaminan Ibnu Daginah ini tidak tidak lama, karena akhirnya jaminan ini pun dicabut kembali. Jadi ketika jaminan dicabut oleh Ibnu Daginah, maka orang-orang Quraisy yang melihat celah, bahwa Abu Bakar sudah tidak lagi dijamin oleh Ibnu Daginah, maka orang-orang Quraisy makin berani juga sama Abu Bakar. Jadi ini sekali lagi fairnya orang-orang Mekah. Kalau dijamin oleh orang tertentu dan mereka terima jaminan itu betul-betul tidak dicolek sama sekali. Tapi kalau jaminannya sudah hilang, berarti bebas, mau diapain saja. Singkat cerita, teman-teman yang Allah muliakan, Nabi dan Abu Bakar tetap tidak berhenti berdakwah di kota Mekah dengan segala kesulitan yang ada. Upaya dakwah itu tetap terlaksana. Nabi betul ngedrop, banyak kehilangan orang, banyak kondisi yang luar biasa berat bagi Nabi untuk Nabi jalani, tapi dakwah sekali lagi never ending. Betul-betul Masya Allah. Dakwah itu tidak kenal lelah Nabi Muhammad SAW. Lagi keadaan lapang Nabi dakwah, keadaan sulit juga tetap Nabi dakwah. Masya Allah. Ketika Nabi dan Abu Bakar sedang berdakwah bersama, Nabi Allah Muhammad dan Abu Bakar dikeroyok sama orang-orang kafir Quraisy. Sekali lagi, kenapa ini makin berani? Karena Abu Thalib sudah tidak ada, Abu Bakar sudah tidak dijamin oleh Ibnu Daginah. Kaumnya pun, yakni Bani Taim, sudah nggak peduli lagi dengan Abu Bakar. Makanya akhrajani qaumi, kaumku telah mengusirku. Ini kalimat bahwa Bani Taim sudah lagi nggak respon terhadap Abu Bakar. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, akhirnya Abu Bakar dikeroyok sama orang-orang Quraisy. Berikut juga dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Abu Bakar mencoba dengan segala upaya supaya Nabi tidak kena pukulan, tidak kena tendangan, tidak kena keroyokan lah. Itu Abu Bakar yang pasang badan. Dan gak ada yang mau nolongin, karena yang lain juga lagi kerepotan begitu. Sampai Abu Bakar karena harus menerima banyak pukulan, banyak tendangan, harus dikeroyok lah oleh orang-orang Quraisy. Itu sampai Abu Bakar pingsan. Pingsan Abu Bakar. Bahkan orang-orang yang ngeroyok Abu Bakar, nyangkanya Abu Bakar sudah meninggal. Karena pingsan, dia mana udah mati, tinggalin. Jadi nyangkanya sudah meninggal, padahal pingsan. Ya mungkin pertolongan Allah lah itu supaya nggak makin parah ya keroyokan atau pukulan atau tendangannya orang-orang kafir Quraisy. Ketika sudah pingsan, ya kabilahnya bawa Abu Bakar lah. Bagaimanapun juga ini anggota kabilah ya. Keluarganya bawa Abu Bakar, kemudian ya diobatin sedemikian rupa sampai sadar. Maka kalimat pertama yang Abu Bakar radhiyallahu anhu ucapkan saat bangun dari pingsannya, kata Abu Bakar, "Fama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata Abu Bakar, bagaimana keadaan Nabi? Bagaimana keadaan Nabi? Padahal baru bangun pada hari pingsan. Bagaimana keadaan Nabi? Sampai kata keluarganya, "Udahlah, nggak usah dulu mikirin Nabi. Kamu tuh pingsan lama. Ini minum dulu, ini makan dulu." Ini jawaban Abu Bakar. "Demi Allah, saya tidak akan minum, tidak akan makan sebelum saya bisa pastikan bahwa Nabi sehat walafiat. Saya nggak mau makan." Sampai teman-teman yang Allah muliakan, Abu Bakar harus melihat dulu fisik Nabi. Bahwa Nabi baik-baik. Itu sampai Abu Bakar dipapah oleh keluarganya. "Muhammad selamat kok, aman." Saya ingin lihat dulu. Saya nggak akan makan, nggak akan minum sebelum Nabi Muhammad betul-betul dipastikan sehat. Dipastikan tidak apa-apa. Dipapah Abu Bakar karena masih lemes. Melihat Nabi Allah Muhammad masih sehat, segar bugar, maka Abu Bakar bisa makan, bisa minum. Itu kecintaan Abu Bakar kepada Nabi. Jadi di level itu saya tegaskan, para nabi, para sahabat terhadap Nabi itu level kecintaannya betul-betul luar biasa. Bahkan dalam banyak hal mungkin kalau kita lihat terkesan berlebihan. Kecintaan para sahabat kepada Nabi dalam beberapa hal mungkin terkesan bagi kita itu terkesan berlebihan. Kenapa kok terkesan berlebihan? Karena kita yang lihat. Tapi bagi para sahabat di zaman itu,
apa yang mereka lakukan kepada Nabi adalah hal yang lumrah dan biasa. Begitulah mereka punya kecintaan terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang biasa saja itu. Bagi kita mungkin kayaknya aneh, berlebihan, kok lebay betul kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita yang lihat, kita yang nggak pernah ketemu dengan Nabi, tidak pernah berinteraksi dengan Nabi, tentu menganggapnya berlebihan. Sampai ada sahabat yang mengumpulkan keringat Nabi. Ada sahabat namanya Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Beliau mengumpulkan keringat Nabi. Keringat Nabi dikumpulkan. Ketika Nabi tidur siang, keringatnya netes ke tanah, tidurnya di atas ranjang. Sebelum keringat ini netes di tanah, di tempat disimpankan botol, jadi supaya keringatnya jatuh ke botol. Itu dilakukan oleh Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ketika Nabi bangun, Nabiullah Muhammad bertanya kepada Ummu Sulaim, "Wahai Ummu Sulaim, apa ini? Botol apa ini?" Kata Ummu Sulaim, "Ya Rasulullah, itu botol buat menampung keringat antum." "Buat apa?" kata Nabi. "Saya mau mengumpulkan keringat antum, terus saya campur dengan minyak wangi, terus minyak wangi yang tercampur dengan keringat antum, saya mau pakaikan kepada anak-anak saya. Saya mau pakaikan kepada anak-anak saya, supaya mereka mendapatkan keberkahannya. Keberkahan dari Nabi." Dan kata Nabi, "Sodakti, ente benar." Jadi praktek itu dibiarkan oleh Nabi, diizinkan oleh Nabi. Mungkin kalau kita lihat, ngapain sih ngumpulin keringat gitu, Pak? Kok selebay itu? Tetapi sekali lagi, teman-teman, kenapa kita bilang begitu? Karena kita tidak berinteraksi dengan Nabi. Kita nggak tahu suasana batin para sahabat ketika bersentuhan langsung dengan Nabi, muamalah langsung dengan Nabi, menularkan mahabbah dengan Nabi, berjuang bersama Nabi. Maka hal-hal tadi, mengumpulkan keringat, kemudian bertanya tentang keadaan Nabi, nggak mau makan, nggak mau minum, kalau Nabinya belum pasti kesehatannya atau keselamatannya, itu hal yang wajar di tengah-tengah mereka. Sangat wajar. Tidak kategori berlebihan. Sangat wajar. Ketika ada sahabat Malik bin Sinan, teman-teman, pada perang Uhud. Malik bin Sinan ketika Nabi berdarah pipinya, ada besi yang menancap. Abu Bakar mau mencabut besi tersebut dari wajah Nabi, namun Malik bin Sinan mohon izin kepada Abu Bakar. "Wahai Abu Bakar," karena ini memang porsinya Abu Bakar. Ini porsi Abu Bakar untuk sedekat itu dengan Nabi sampai mencabut besi yang ada di wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu memang sudah domain Abu Bakar. Maka Malik bin Sinan minta izin, "Wahai Abu Bakar, izinkan saya mengambil besi ini. Izinkan saya, jangan antum, saya aja lah izinkan." Maka kata Umar, "Silahkan, kalau antum mau silahkan." Akhirnya Malik bin Sinan menggigit besi yang menancap di pipi Nabi. Ditarik, tanggal giginya Malik bin Sinan. Besinya masih menancap, tanggal giginya, copot giginya. Digigit lagi, tarik lagi, copot dua giginya Malik bin Sinan. Yang ketiga kalinya digigit, dicabut, baru kecabutlah si besi tadi. Tapi sudah dua korban, korban dua gigi kan. Darah keluar, Pak, dengan cukup deras keluar. Akhirnya oleh Malik bin Sinan dikecup lukanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian disedot darahnya. Setelah darah ini disedot, Malik bin Sinan menelan darah ini. Menelan darah ini. Dari darahnya Nabi yang di pipi ditelan oleh Malik bin Sinan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Malik bin Sinan, ludahkan darah itu, ludahkan." Kata Nabi kepada Malik bin Sinan. Kata Malik bin Sinan, "Ya Rasulullah, mohon maaf, saya sudah telan darah ini." Kemudian Malik bin Sinan karena sudah lihat darahnya Nabi kering, sudah tidak mengeluarkan darah banyak, Malik bin Sinan pamit untuk melanjutkan jihad dalam perang Uhud. Dan ini statement Nabi, Pak. Kata Nabi, "Siapa yang ingin melihat laki-laki penghuni surga, lihatlah Malik bin Sinan. Lihatlah orang ini." Itu mungkin dalam bahasa kita hari ini, kok sampai bisa meminum darah Nabi? Itu gimana ceritanya? Bukankah darah itu haram dan seterusnya? Ini ekspresi cinta. Cinta para sahabat kepada nabinya. Mungkin terkesan aneh dan berlebihan. Karena kita tidak pernah interaksi dengan Nabi. Wallahi. Tapi bagi mereka yang interaksi dengan Nabi, mengorbankan nyawa sekalipun, mereka siap. Mereka siap. Dan di antara untuk mengenal dan berinteraksi dengan Nabi,
melalui sirahnya. Berharap mudah-mudahan kita punya kecintaan yang kalau sama mungkin agak kepedean. Kecintaan yang mendekati kecintaan para sahabat ketika berinteraksi dengan Nabi. Wallahu a'lam. Secara situ dulu. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan pada Ustaz Daniel atas penjelasannya. Ya, menarik ya dari penjelasan terkait ketika masa berdukanya Nabi di tahun kesedihan yang disebut oleh para ulama tahun kesedihan di mana ditinggalkan oleh istri dan pelindungnya, tapi ya alhamdulillah ya masih ternyata memang di situ banyak sekali ibroh ya yang bisa kita ambil sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW dari sisi kesabaran dan sebagainya. Masya Allah ya, semoga kita bisa meneladaninya dan bisa mengamalkannya. Baik, lanjutkan untuk sesi diskusi. Alhamdulillah karena belum ada ini, mungkin saya ingin menunjukkan pertanyaan terkait masalah suaka tadi ya, yang dibilang perbedaan suaka beribadah dan suaka berdakwah ya. Jadi kalau kita lihat kisah-kisah Rasulullah memang pada artinya memang kaum kafir Quraisy itu kan ketika melakukan intimidasi kepada Rasulullah, justru ketika Rasulullah beribadah yang saya dapat yang ketika beliau dilempar ketika di Ka'bah dilempar dengan kotoran unta dan sebagainya. Berarti memang ya dia artinya para kaum kafir Quraisy itu memang ya tadi yang antum bilang Ustaz ya, maksudnya memang mereka komitmen lah dengan suaka itu ya, artinya memang suaka, tapi artinya mereka juga ngambil celah mana kira-kira masih ada celahnya, itu yang mereka ambil gitu Ustaz ya. Betul. Jadi ini fairnya orang-orang Arab, mereka sangat fair dengan yang namanya perjanjian, karena dalam pandangan orang-orang Quraisy yang namanya perjanjian itu harga diri. Jadi kalau sudah ada perjanjian, misalkan jaminannya si A itu akan diakui oleh orang-orang Quraisy. Maka ketika si A memberikan jaminan, siapapun yang dia jamin, maka jaminan tersebut harus bisa diterima. Orang-orang Quraisy nggak bisa kalau yang ini jaminan ente gugur, nggak bisa. Itu sudah komitmen. Misalkan Daniel Markah punya peluang untuk memberikan jaminan, dan jaminan Daniel Markah akan diterima oleh orang-orang Quraisy misalkan. Ada statement itu dari orang-orang Quraisy. Maka ketika saya ngasih jaminan kepada musuh orang Quraisy yang paling mereka benci, itu tetap jaminan saya akan diterima. Itu fairnya orang-orang Arab saat itu, bahwa siapapun yang telah diberikan otoritas menjamin, maka jaminan mereka akan mereka terima, akan mereka sepakati, akan mereka ridhokan, siapapun yang dijamin. Makanya nanti selain Ibu Daginah menjamin Abu Bakar, nanti ketika Nabi ke Taif, pulang dari Taif kan Nabi butuh jaminan, Mbak. Maka Nabi mendatangi Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi itu tokoh yang menjadi tokoh penting di dalam pembatalan pemboikotan. Akhirnya Mut'im bin Adi memberikan jaminan kepada Nabi, jaminan keamanan. Artinya keamanan dalam aktivitas apapun yang mereka alami. Jadi betul-betul diberikan jaminan keamanan. Sampai kata Mut'im bin Adi, dia panggil anak-anaknya, jaga Muhammad dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Gak boleh diganggu-gugat. Kalau ada yang nyerang, serangannya udah sikat, itu selesaikan. Itu karena yang dimintalah jaminan keamanan. Kalau Ibu Daginah yang diminta oleh Abu Bakar lah jaminan ibadah. Karena meninggalkan kota Mekah dan ingin pergi ke Habsyah, di antara alasannya adalah karena ingin beribadah. Maka kata Ibu Daginah, kalau pengen ibadah, udah saya jamin aja dah. Ente mau ibadah kayak apa, saya jamin. Makanya diberikanlah jaminan ibadah. Adapun Abu Talib, ketika memberikan perlindungan kepada Nabi tanpa diminta, sebetulnya ini karena memang sense kekerabatan saja yang kemudian dimiliki oleh Abu Talib, ada tanggung jawab moral lah beliau terhadap keluarganya, terhadap bangsa kabilah Bani Hashimnya untuk memelihara dan menjaga Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau ya
tampil untuk memberikan pembelaan, sekalipun tidak diminta oleh Nabi. Nah, di antara pembelaan yang diberikan oleh Abu Thalib, suaka kaitannya dengan berdakwah. Makanya kata Abu Thalib, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah. Pokoknya paman pasti belain kamu sampai titik darah penghabisan. Sampai berapa kali untuk menghentikan dakwah, kata Abu Thalib, silakan serah Nabi Muhammad lagi, terserah Muhammad. Makanya nanti betul kata antum Ustaz Irfan bahwa orang-orang Quraisy itu berani mengganggu Nabi ketika berkaitan dengan Nabi sedang ibadah. Karena yang jadi suaka ya suaka dakwah, bukan suaka ibadah. Beda dengan Abu Bakar yang suaka ibadah, bukan suaka dakwah. Gitu. Nanti ketika Nabi Muhammad pulang dari Taif, suaka keamanan, pokoknya keamanan diri saja. Dalam keadaan apapun aktivitas Nabi harus dijaga keamanannya oleh Mut'im bin Adi. Sampai akhirnya suaka ini pun dilepaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada akhirnya suaka dari orang-orang kafir itu tidak Nabi terima sama sekali. Ketika kaum muslimin sudah sangat kuat di kota Madinah, tidak ada suaka yang diberikan oleh orang-orang kafir siapapun itu. Nanti tapi setelah kondisi kaum muslimin kuat, belum kuat ya berlindung dulu lah. Tapi kalau sudah kuat, melindungi yang kafir. Karena kalau yang kafirnya zimmi, tidak akan diganggu-gugat. Kalau harbi, ya mau nggak mau memang harus diperangi. Cara saya itu ya. Allah. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Allah. Baik, dari yang lainnya ada yang ingin ditanyakan? Oh, Mas Heri, tafadhol Mas Heri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz terkait yang jaminan Ibnu Daginah tadi kan akhirnya dicabut ya. Cabut. Jadi yang pertama alasan kenapa jaminan itu dicabut, apakah karena akhirnya merugikan secara pribadi atau seperti apa? Terus yang kedua, orang-orang Quraisy yang berhak memberikan jaminan itu apakah ada kategorinya, misalnya strata sosial yang tinggi atau sebagainya, atau memang terkait dengan perjanjian-perjanjian secara kultural aja? Demikian. Baik, yang pertama alasan Ibnu Daginah kembali mencabut itu ketika Abu Bakar tetap akhirnya meresahkan. Karena ibadah yang beliau lakukan ternyata mengundang ketertarikan banyak orang. Karena tadi suara kenceng. Ya serah Abu Bakar, yang penting kan jadinya ibadah. Kalau ibadah sudah diberikan kebebasan, mau suara kenceng, suara pelan itu menjadi haknya Abu Bakar. Yang penting judulnya ibadah. Gitu. Jadi alasan ibadah inilah yang tidak bisa akan dikomentari, tidak bisa dicari celahnya oleh orang-orang Quraisy. Gitu. Dan Abu Bakar juga cerdas. Udahlah, ibadah aja udah lumayan. Gitu. sudah lebih cukup deh. Gitu. Tetapi cara Abu Bakar ibadah juga kan bikin meresahkan, dalam tanda petik, yang meresahkan orang-orang kafir Quraisy, di mana mereka mendapati banyak di kalangan grassroots yang tertarik dengan ibadah Abu Bakar. Sehingga orang-orang Quraisy akhirnya kan rame lah gitu. Ini jadi perbincangan di kalangan orang-orang Quraisy. Jadi trending topik. Ini Ibnu Daginah apa-apaan sih, orang model gitu dikasih jaminan. Itu kan begini nih ceritanya nih. Jadi ribet semuanya. Sudah banyak yang tertarik, akhirnya 1-2 yang masuk Islam, udah tahu nih kita lagi musuhan. Malah akhirnya kan ini mengganggu stabilitas ya, kenyamanan orang-orang Quraisy saat itu. Dalam tanda petik ya, mengganggu kenyamanan orang-orang Quraisy. Akhirnya ya upaya-upaya orang-orang Quraisy ya kepada Ibnu Daginah lah, nyerangnya. Masa orang model begini mau dikasih jaminan, yang bener aja terus itu diganggu. Akhirnya kata Ibnu Daginah kepada Abu Bakar, demi Allah saya ini gara-gara ente ibadah kayak gini, saya ini yang dirongrong orang-orang Quraisy, pusing saya katanya. Akhirnya kata Ibnu Daginah, sudahlah, ente mau nggak berhenti dakwah model begini? Akhirnya kan malah keluar dari kesepakatan dengan Abu Bakar. Kata Abu Bakar, ya kalau ente nggak suka ya sudah cabut aja jaminannya, itu aja kok repot. Akhirnya Ibnu Daginah, sudah saya cabut ya jaminan saya, karena apa yang kamu lakukan ternyata meresahkan. Jadi ini mungkin di luar ekspektasi seorang Ibnu Daginah. Dianggap ibadah yang diberikan jaminan oleh Ibnu Daginah itu tidak akan berdampak seperti ini. Gitu. Itu kan di luar prediksinya Ibnu Daginah. Maka ketika muncul dampak yang ternyata itu mengganggu ya dalam tanda petik stabilitas orang-orang Quraisy, apalagi kemudian membuat ketertarikan dari kalangan orang-orang Quraisy, terutama kalangan grassroots,
Ini makin membuat resah dan gelisah gerahnya orang-orang Quraisy, sehingga jaminan tersebut pun akhirnya dicabut. Jadi kekuatan memberikan jaminan tergantung keridhaan si penjamin. Kalau yang jamin ini sudah gerah dengan jaminan tersebut, ya akhirnya dicabut. Akhirnya dicabut. Dan ini sah-sah saja itu, dan tidak melanggar apa ya. Kalau misalkan mau ngasih jaminan, sah. Mau cabut pun sah. Jadi betul-betul kembali kepada otoritas yang memberikan jaminan. Nah, yang kedua berkaitan dengan siapakah yang punya otoritas menjamin. Ini berkaitan dengan struktur kabilah dan juga kebangsawanan di tengah-tengah kota Mekah. Ada orang-orang luar dari kota Mekah yang mereka punya tempat yang terhormat di kalangan penduduk kota Mekah. Biasanya sebagai relasi bisnis, sudah melakukan banyak interaksi sampai jadi kayak kerabat gitu. Kayak kerabat dekat. Maka misalkan Ibnu Daginah sebagai seorang Habsyah, dia sudah dekat dengan kabilah tertentu di kota Mekah. Maka kabilah tertentu ini kan jelas punya nama, punya otoritas lah begitu, untuk memberikan jaminan kepada siapapun yang ia inginkan sebagai kabilah yang cukup terkenal di kota Mekah misalkan. Karena sudah ada relasi dengan Ibnu Daginah, maka otomatis Ibnu Daginah punya hak untuk mendapatkan jaminan dari si kabilah tertentu tersebut. Nanti Ibnu Daginah juga karena sudah dapat jaminan dari orang Mekah, karena sebagai relasi bisnis sudah cukup banyak berinteraksi dengan orang Mekah, dikasih penghargaan oleh orang Mekah, hanya Ibnu Daginah juga bisa ngasih jaminan kepada yang lain. Jadi ya begitulah kurang lebih gambarannya. Jadi orang-orang Mekah memang memberikan policy kepada siapapun dari kalangan manapun. Ketika mereka sering berinteraksi, orang-orang ini akan diberikan otoritas untuk memberikan jaminan sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap si penjamin. Ini kan ketika dia mampu memberikan jaminan, pertanda bahwa strata dia di dalam masyarakat Quraisy atau masyarakat kota Mekah itu cukup dihormati, disegani. Maka jaminannya diterima. Kalau level-levelnya, mohon maaf, misalkan dari kalangan hamba sahaya, dari kalangan yang miskin papa, ya jaminannya nggak ada. Makanya kayak Bilal bin Rabah nggak bisa ngasih jaminan siapa-siapa, wong dianya sendiri tidak punya apa-apa gitu. Tapi bagi orang-orang yang punya harta, punya strata sosial, punya tingkat kebangsawanan, mereka punya hak, otoritas sebagai genetik nasabnya untuk memberikan jaminan, penghormatan terhadap nasabnya. Nanti ada orang-orang di luar sana, entah itu Syam, Yaman, atau Habsyah, dan mereka punya tempat di hati masyarakat Mekah yang punya strata tadi, yang punya harta tadi, yang punya kedudukan tadi, maka mereka pun akan dihormati sebagai tamu kehormatan orang-orang Mekah dan punya hak untuk memberikan jaminan. Makanya Ibnu Daginah bisa memberikan jaminan walaupun dia bukan orang Mekah, karena dia dari orang Habsyah. Tapi karena punya tempat di hati orang Mekah, maka jaminan beliau diterima. Jadi ini tergantung kesepakatan orang Mekah saja. Kalau ada orang non Mekah, katakanlah dari Yaman atau dari Syam, kemudian tidak dikenal oleh orang Mekah, ujung-ujung ngasih jaminan, nanti orang Mekah siapa ente? Karena juga kagak, ngapain ngasih jaminan? Yang ada entenya malah kemudian diperlakukan dengan tidak baik oleh orang-orang Mekah. Itu bisa saja. Makanya pernah kasus Hilful Fudul, Pak. Hilful Fudul kan dulu ada orang dari Yaman bawa dagangan, kemudian akhirnya dianiaya lah, ya, didolimi oleh orang-orang, sebagian orang-orang Mekah, kemudian mencari keadilan, kemana mencari keadilan, akhirnya nggak ada yang mau bela, sampai teriak di atas bukit bahwa saya sedang didolimi oleh sebagian orang Mekah dan nggak ada orang yang menolongin saya, ini gimana ya? Akhirnya adalah 1, 2, 3 kabilah yang menolong orang tersebut untuk memenuhi hak-haknya, untuk mengambil hak. Jadi kalau orang dari luar dan tidak dikenal oleh orang Mekah atau dikenal hanya sebatas orang biasa, tidak punya kedudukan dan tidak punya tempat di hati orang-orang Mekah yang punya kedudukan, maka ya tidak akan mendapatkan otoritas memberikan jaminan keamanan. Jadi jaminan keamanan yang diberikan oleh orang Mekah itu sangat kentara dengan nuansa politik. Jadi kalau misalkan orang yang diberikan jaminan ini, yang diberikan otoritas jaminan ini punya posisi yang dekat, punya tempat di hati orang Mekah, bisa. Tapi kalau baru kenal, nggak punya kontribusi apa-apa buat orang Mekah, ya nggak bisa ngasih jaminan. Yang ada mereka yang dijamin. Jadi al-ihwal ini pada akhirnya tetap bermuatan sangat politis, ya, ada primordial nasab, jadi hanya nasab-nasab tertentu yang punya otoritas memberikan jaminan. Jadi kalau
kabilah-kabilah kecil, sudah kabilah kecil, tidak punya kekuatan secara ekonomi dan turunan kebangsawanan, udah pasti nggak bisa ngasih suaka. Rata-rata begitu. Itu yang kemudian dipraktekkan di Arab. Jadi memang betul-betul primordial dan mengedepankan kasta aja, dalam bahasa kita kasta di dalam strata sosial mereka. Jadi ini plus minus lah saya rasa, karena plus minus ya bagusnya siapapun tetap bisa dapat suaka, termasuk kaum muslimin. Minusnya ya itu tadi, yang memberikan suakanya ya orang-orang yang berbeda begitu. Jadi ada orang-orang yang punya kedudukan, tapi ya jadinya sekehendak hati mereka gitu. Sama kayak kasus ini loh. Umayyah bin Khalaf itu temenan lama dengan Sa'ad bin Mu'adz. Ini teman akrab, sangat akrab, bahkan sampai dianggap saudara. Jadi kalau Sa'ad bin Mu'adz dari Madinah, dari suku Aus ini pergi ke kota Mekah, itu pasti ketemunya dengan Umayyah bin Khalaf. Pasti ketemunya dengan Umayyah bin Khalaf. Jadi sudah relasi bisnis, sudah akrab, sudah dekat lah begitu. Singkat cerita, nanti Sa'ad bin Mu'adz itu pergi ke kota Mekah untuk melaksanakan tawaf. Ketemu Abu Jahal. Kata Abu Jahal, ente yang nerima Muhammad di sono. Waduh, nih datang ke sini nih, itulah kurang lebih. Jadi keselamatan Sa'ad bin Mu'adz kan terancam, Pak, dengan adanya kalimat-kalimat pedas dari Abu Jahal. Itu langsung Umayyah bin Khalaf tampil. Kata Umayyah bin Khalaf, dia di bawah jaminan saya. Selesai. Itu Abu Jahal nggak berani komentar lagi. Kalau Umayyah bin Khalaf turun tangan, sudah berarti ini udah berurusan dengan Sa'ad bin Mu'adz, berarti sama dengan berurusan dengan Umayyah bin Khalaf. Padahal Umayyah bin Khalaf dengan Abu Jahal secara kemistri keyakinan jauh lebih dekat dibanding dengan Sa'ad bin Mu'adz. Tapi ini karena sudah ada hubungan yang cukup dalam, yang cukup dekat, jauh sebelum Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam, itu dengan Umayyah bin Khalaf sudah sangat akrab. Jadi kedekatan itulah yang akhirnya menjadikan otoritas memberikan jaminan tadi. Terlebih lagi Umayyah bin Khalaf kan tokoh besar di kota Mekah, dan ketokohannya tidak disangsikan lagi, maka ketika beliau Sa'ad bin Mu'adz di bawah jaminan saya, itu selesai. oh siap bang, aman, saya nggak akan ganggu lagi. Itu akhirnya demikian. Jadi ya sekali lagi bicara otoritas memberikan suaka atau pelindungan itu sangat berkaitan dengan genetik nasabnya atau kabilahnya, juga kedudukan kualitas kebangsawanan masing-masing kabilah atau masing-masing personal yang ada tinggal di kota Mekah. Termasuk yang di luar pun ketika memang punya kedekatan dengan orang-orang Mekah, ada faktor D-nya, faktor dekat dengan orang-orang Mekah, dan sudah ada relasi yang cukup lama, mereka dihargai oleh orang-orang Mekah, maka sebagai bentuk penghormatan kepada orang luar Mekah ini, mereka diberikan kemampuan untuk memberikan perlindungan kepada siapapun yang mereka suka, yang mereka mau. Itu diantara penjelasan masalah suami. Allah. Terima kasih, Ustaz. Baik, dari yang lainnya, masih ada lagi yang ingin didiskusikan untuk sesi malam ini? Kalau ya belum ada lagi, ya mungkin kita sudahi saja, Ustaz, ya. Mungkin nanti untuk jadi selanjutnya mungkin kita masuk ke Thaif dan lanjutnya Mi'raj ya, dan selanjutnya ini ya, sesi-sesi hingga menjelang hijrah, insyaallah. Semoga bisa selesai sebelum Ramadan ya. Insya Allah bisa. Ini maksudnya sebelum Ramadan Isra Mi'raj atau hijrah ke Madinah? Sampai hijrah kurang lebih ya. Mudah-mudahan. Siap, insya Allah. Saya usahakan selesai sebelum Ramadan. Alhamdulillah. Ya, jazakallah khair pada Ustaz Daniel atas sharingnya pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan mendapatkan keberkahan bagi kita semua juga, dan bisa menjadi ibroh bagi kita untuk kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah yang dalam tahapan untuk ibroh dari sisi sirahnya, sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, juga terima kasih buat yang pada hadir pada malam ini atas kesempatan waktunya. Baik, kita tutup saja dengan baca istighfar, astagfirullahaladzim, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya